Makanya siapa yang masih futur, yang masih malas-malas, dimanapun Anda berada kaum muslimin, ayo kita sama-sama bangun lagi semangat seperti dulu kenal dakwah, ya kan? Semangat ke masjid, ya kan, garda terdepan. Ketika kenal dakwah, aduh malas-malasan sudah ke masjid, ya Allah, sering masbuk. Ayo kita semangat lagi nih, ya, semangat lagi meramaikan masjid. Siapa lagi kalau nggak antum semuanya? Karena tahu keutamaan sholat berjamaah, saf yang pertama. Bahkan dalam sebuah hadis yang kalau Tirmidzi dan yang lainnya, hadis ini hasan, sebagian ulama menyebutkan sahih. Siapa yang dia dapati imam nggak sempat, dia nggak pernah masbuk dalam 40 hari 40 malam, ya, dapat baro'atan. Itu dia, ya, itu dia, ya. Dapat apa? Dua kebebasan, ya. Apa bebasnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bara'atu minan nar, ya, wa bara'atu minan nifaq, ya, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Kita ingin itu, Pak. Ya minimal seumur hidup sekali lah kita dapatkan, nggak pernah masbuk selama 40 hari 40 malam. Ya, kita ahlu sunnah, ya, beda sama yang lainnya. Ya, siapa yang masih futur, ya semangat lagi, ya, hadir majelis ilmu untuk mengangkat kejahilan, ya, bersama para ikhwan, semangat dan beramal saleh. Maka motivasi juga kita untuk beramal saleh. Ingat ketika jenazah dipikul, ya, jenazah ketika dipikul itu, Pak, dia berteriak ternyata. Dalam sebuah hadis dikatakan Imam Al-Bukhari, teriak, subhanallah, yasma'u sautaha kullu syai'in illan nas, semuanya dengar teriakannya itu kecuali manusia. Walau sami'aha sa'iqa, seandainya mendengar manusia itu jeritan teriakan orang yang ada di keranda ketika dipikul oleh kaum muslimin untuk dimasukkan ke dalam kubur, sa'iqa, maka pasti mereka akan pingsan. Apa teriakannya? Nabi sallam sebutkan, idza wudi'atil jinazah, ya, wahtamalaha ar-rijal ala anaqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Kalau orang soleh yang diangkat dalam pundak-pundak antum itu, ikhwan-ikhwan kita, orang-orang soleh, dia akan berkata, ya Allah segerakan, ya Allah kuburkan, segerakan, segerakan, aku disegerakan. Ini jeritan mereka, disegerakan. Wa in kanat ghaira salihah faqalat, jika dia bukan orang soleh maka dia berkata, wa ilaha, ya. Aina yadhhabuna biha, celaka diriku, mau kamu bawa kemana jasadku? Teriak, Pak, teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Kalau seandainya manusia dengar teriakannya itu belum masuk kubur, baru dipikul, maka pasti mereka akan sa'iqa, pingsan. Ya Allah, luar biasa, ya. Itu dia, ya. Ini mukadimah biar kita semangat, ya, beramal saleh, ingat kepada kematian gitu, ya. Itu dia, ingat kepada hari berbangkit, ya. Maka jauh dari kejoliman. Kita mau buat jolim sudah tertahan, karena, ya, di balik kehidupan ada kematian. Negeri yang sungguhnya hakiki kaum mukminin yang kita nanti-nantikan. Maka sejak itu seorang mukmin, dia nggak semangat lagi bangun rumahnya, nggak semangat, Pak. Dia bangun rumah untuk di surga beramal saleh sebagaimana Rasul SAW. Ya, dia banyak beramal saleh, dia banyak sholat, sujud. Ya, ada sebuah hadis Nabi SAW pernah melewati jenazah, ya, ditanya, jenazah siapa ini? Fulan bin Fulan. Maka dikatakan seandainya dia pengen bangkit, dia pengen hidup lagi, dan dia pengen sholat 2 rakaat, dan sholat 2 rakaat dia tinggalkan dunia dan seisinya. Jadi ulama menyebutkan adalah sholat sunnah 2 fajar, sholat sunnah sebelum fajar, karena dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia pengen sholat itu, Pak. Antum aja, Pak, misalnya safar, ya, berbulan-bulan safar, nggak usah lah safar bulan-bulan, ya, safar mungkin 3 hari 4 hari tidak ketemu istri, anak-anak. Apa yang antum ketika hadir di tempat tersebut ingin ketemu anak istri, ya kan? Ini dalam kubur nggak pingin ketemu anak istrinya, dia tinggalkan bertahun-tahun. Dia pingin sholat 2 rakaat. Kenapa? Ainul yakin,
Dia sudah lihat ada adab kubur. Oh, ini yang kita pelajari betul-betul ada di depannya sudah. Maka dia tinggalkan angan-angan yang lainnya. Dia pengen sholat 2 rakaat aja, subhanallah. Nah, kita ini mumpung masih hidup, alhamdulillah, beramal soleh banyak. Usahakan kalau mau tidur, walaupun berat badan, ya kan, berat hawa nafsu, mau udu, usahakan paksa badan untuk udu ketika mau tidur, ngikutin sunnah Nabi SAW. Ketika masyakkah, berat, maka itulah yang dikabarkan Nabi SAW, ya, mengangkat derajat, menghapus dosa-dosa. Di antaranya apa? Berwudu ketika waktu yang tidak menyenangkan, roh muslim. Yang tidak disukai itu ketika mau tidur kita ngantuk. Oh, nanti kalau kita kena air wudu nggak ngantuk lagi. Ujian, dingin dan yang lainnya. Usahakan keras, ya, paksa badan ini untuk beramal saleh. Gitu ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Itu sekilas mukaddimah agar kita semangat ya, pelajaran apapun di dalamnya ya, untuk mengingat kepada hari bangkit negeri yang sungguhnya. Oleh karenanya Umar bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan wasiat Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, ya, akhadha Nabi SAW mankibi, ya, faqala, Nabi SAW memegang pundakku, kemudian Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadi di dunia itu seperti musafir atau orang yang asing. Kita kalau di satu tempat walaupun istimewa nggak akan pernah tinggal di sana kan selama-lamanya, pasti akan kita tinggalkan tempat tersebut. Itulah musafir. Itu wasiat Nabi SAW kepada Ibnu Umar dan kepada kaum mukminin pada umumnya. Maka wa kana Ibnu Umar yaqul, dari sejak itu Ibnu Umar berkata, disebutkan dalam Sahih Bukhari, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta falan tadhiril masa. Khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau Anda mendapatkan kesempatan beramal soleh di sore hari, jangan tunda-tunda lagi sampai waktu subuh. Dan sebaliknya demikian, jangan tunda-tunda. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini yang buat Abdullah bin Mas'ud nangis ya. Ditanya, kenapa engkau nangis wahai Abdullah bin Mas'ud? Engkau tahu hadis Nabi SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu kana ya'mal muqiman sahihan. Kalau orang sakit tidak bisa lakukan amal-amal kebiasaannya karena dia sakit, dia dapat pahala sebagaimana kebiasaannya. Kenapa engkau nangis wahai Abdullah bin Mas'ud? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bukan itu yang dia buat nangis. Yang dia buat nangis kenapa? Di waktu sehat tidak full, setiap detik sujud kepada Allah, melakukan amal saleh, nggak ada waktu luang yang sia-sia. Itu yang membuat beliau menangis. Kita nih ya Allah banyak waktu luang ya kan, banyak sekali waktu luang. Baca aja kita ya Allah, baca itu pelajaran tuh ngantuk kadang kita, lemah kita ya. Tapi ada yang membuat kita senang. Apa yang membuat kita senang? Sebagaimana para sahabat Nabi SAW senang, cinta kepada Rasul. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Nabi sallallahu pernah ada seorang datang kepada Nabi sallallahu bertanya tentang hari berbangkit, hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat wahai Nabi sallallahu? Maka Nabi sallallahu bersabda, wa madza atatta laha, apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari berbangkit? La syai' illa inni uhibbullah wa rasulah. Tidak ada wahai Rasulullah yang istimewa dari yang sunnah aku amalkan gitu ya. Jangan lakukan yang wajib aja. Artinya yang sholat rawatib dan yang enggak ada istimewa, yang sholat sunnah seperti sholat semalam suntuk gitu ya, tahajud dan yang lain enggak ada istimewa. Tapi aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Maka apa kata Anas bin Malik? Ma farihna bi syai'in farahana bi qauli Nabi sallallahu anta ma'aman ahbabta. Enggak ada sesuatu yang kami lebih senang dari hal yang lainnya kecuali perkataan Nabi SAW ini kepada si fulan tersebut, engkau bersama orang yang kau cintai. Kenapa? Karena aku, kata Anas bin Malik, cinta Rasul, cinta Abu Bakar, cinta Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Wa ana arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa illam a'mal misla a'malihim, rahul Bukhari. Aku berharap agar aku bisa bersama mereka berdasarkan hadis ini dengan sebab cintaku, meskipun aku nggak bisa beramal saleh sebagaimana hebatnya mereka beramal saleh. Cinta, Pak. Makanya buktikan cinta kepada Rasul itu. Banyak berselawat kepada Rasul, menegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW, meskipun dicela, dicaci, dimaki. Tegakkan sunnah Nabi SAW, jangan malu.
pede dengan sunnah Nabi SAW. Celana cingkrang, itu sunnah Nabi SAW. Janggutan, sunnah Nabi SAW. Itu buat kita semangat ya. Kita nggak bisa beramal sebagaimana hebatnya mereka beramal. Maka kita cinta sebagaimana Anas bin Malik berkata,